Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bab 5, segitiga dan segi 4. Kita fokuskan pada syarat untuk jajar genjang. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 153 sampai 156 untuk siswa kelas 8. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat menganalisis segi 4 yang memiliki sifat jajar genjang. Ayo kita diskusi. Buatlah titik D pada gambar sebelah kanan dan cobalah buat jajar genjang ABCD. Mari kita perhatikan cara menentukan posisi titik D dengan berbagai cara. Dan coba jelaskan cara menggambarnya. Yang pertama, buatlah dua sinar CE dan AF yang memenuhi BA sejajar CE dan BC sejajar AF, serta misalkan D titik potong kedua sinar tersebut. Untuk membuat dua buah sinar ini kita bisa menggunakan penggaris. Kita geser penggaris yang diletakkan di titik A dan B. Kita geser ke arah C. Selanjutnya kita garis dari titik C ini. Kita letakkan penggaris di garis BC dan kita geser menuju ke titik A. Selanjutnya kita buat garis. Misalkan C ini adalah E, A dan ini adalah F. Titik potong kita sebut dengan D. Maka terbentuklah jajar genjang ABCD. Cara yang kedua, buatlah lingkaran dengan pusat C dan BA sebagai jari-jarinya. Buat juga lingkaran lain dengan A sebagai pusat dan BC sebagai jari-jarinya. Misalkan D adalah titik potong kedua lingkaran. Untuk membuat lingkaran ini kita bisa menggunakan jangka, di mana jarak kedua jangka ini sama dengan AB. Kita letakkan di titik pusat C. Kita buat busur. Selanjutnya kita ukur panjang BC menggunakan jangka dan kita letakkan di titik B. Kita buat busur. Maka perpotongan busur inilah disebut dengan titik D. Selanjutnya kita tarik titik dari titik C ke titik D ini, dan dari titik A ke titik D. Maka ini adalah jajar genjang ABCD. Soal 1. Tentukan bagian yang diketahui dan bagian kesimpulan dari pernyataan berikut dengan menggunakan gambar di sebelah kanan. Segi 4 dengan dua pasang sisi berhadapan sama panjang dinamakan jajar genjang. Yang diketahui di sini adalah AD sama dengan BC. Dari tanda diketahui sama. Sedangkan AB sama dengan CD. Kesimpulannya, AD sejajar dengan BC. AB sejajar CD. Karena ada dua garis yang sejajar, maka dapat disimpulkan segi 4 ini yaitu ABCD adalah jajar genjang. Contoh 1. Pada segi 4 ABCD, buktikan bahwa jika AB sama dengan DC dan AD sama dengan BC, maka AB sejajar BC dan AD sejajar BC. Ini adalah cara membuktikannya. Kita perhatikan segitiga ABD dan segitiga CDB. Dari soal diketahui AB sama dengan DC. Alasannya diketahui. AD
sama dengan CB. Alasannya diketahui. Dan BD sama dengan BD, berimpit. Berdasarkan aturan sisi, maka segitiga ABD kongruen dengan segitiga CDB. Karena kongruen, maka didapat bahwa sudut ABD sama dengan sudut CDB. Yang ini ABD sama dengan CDB. Ternyata sudut ini adalah dalam berseberangan. Karena dalam berseberangan berarti AB sejajar dengan DC dan AD sejajar dengan BC. Soal 2, pada segi 4 ABCD buktikan bahwa jika sudut A sama dengan C, sudut B sama dengan D, maka AB sejajar DC dan AD sejajar BC. Sesuai urutan 1, 2, 3, 4 ini kita buktikan. Yang pertama, kalau dari soal didapat bahwa sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D, jumlah sudut pada segi 4 kalau dijumlahkan sama dengan 360 derajat. Padahal sudut A itu sama dengan sudut C dan sudut B sama dengan sudut D. Karena sudut ini berhadapan, tandanya sama. Sehingga dapat disimpulkan sudut A ditambah sudut B itu sama dengan 180 derajat. Nomor 2, jika AB diperpanjang hingga terbentuk BE, maka sudut EAD sama dengan sudut B. Kita ketahui, nomor 2, sudut BAD kalau dijumlahkan dengan sudut EAD itu sama dengan 180. Kita perhatikan di sini BAD yang ini jika ditambahkan dengan sudut EAD yang ini itu sama dengan 180 karena berupa garis lurus. Sudut BAD ditambahkan dengan sudut B, kalau sudut A ini ditambahkan dengan sudut B itu sama dengan 180. Sehingga dapat disimpulkan di sini sudut EAD sama dengan sudut B. Nomor 3, AD sejajar BC. Kita bahas nomor 3. Karena sudut EAD sama dengan sudut B, ini juga sehadap. Karena sehadap, maka dapat disimpulkan AD sejajar BC. Nomor 4, AB sejajar DC. Misalkan BC ini kita perpanjang seperti ini. Misalkan ini adalah TF. Maka didapat sudut BCD ditambahkan dengan sudut DCF itu sama dengan 180. Kita perhatikan BCD yang ini ditambahkan dengan DCF yang ini sama dengan 180. Alasannya garis lurus. Padahal sudut BCD jika ditambahkan dengan sudut B, yang C ini ditambahkan dengan sudut B itu sama dengan 180. Maka dapat disimpulkan di sini sudut DCF sama dengan sudut B. Alasannya sehadap. Karena sehadap berarti garis AB sejajar DC. Soal 3,
Jika kita misalkan O adalah titik potong kedua diagonal segi 4 ABCD, buktikan bahwa jika AO sama dengan CO, BO sama dengan DO, maka AB sejajar DC dan AD sejajar BC. Kita perhatikan segitiga ABO dan segitiga CDO. ABO dan CDO. Yang ini. AO sama dengan CO. Diketahui. Dan ini. Sudut AOB sama dengan sudut COD. Alasannya bertolak belakang. AOB yang ini dengan COD. Sisi BO sama dengan DO. Alasannya diketahui. Berdasarkan aturan sisi sudut sisi, maka segitiga ABO kongruen dengan segitiga CDO. Karena kongruen, maka sudut BAO sama dengan sudut DCO. Karena sama, yaitu BAO yang ini sama dengan sudut DCO. Maka berakibat AB sejajar DC. Ini alasannya adalah dalam berseberangan. Begitu juga untuk segitiga AOD, dan segitiga COB. Dengan cara yang sama seperti ini, maka didapat segitiga AOD kongruen dengan segitiga COB. Karena kongruen, maka didapat sudut DAO sama dengan sudut BCO. Karena sama, maka AD sejajar BC. Soal 4. Pada segi 4 ABCD, buktikan bahwa jika AD sejajar BC dan AD sama dengan BC, maka segi 4 ABCD adalah jajar genjang. Pertama, kita buat garis BD. Sehingga sekarang kita perhatikan segitiga ABD dan segitiga CDB. Ini kita buktikan kongruen. AD sama dengan BC. Alasannya diketahui. Di sini di soal sudah ada. Sudut ADB sama dengan sudut CBD. ADB yang ini sama dengan CBD yang ini. Alasannya adalah dalam berseberangan. BD sama dengan BD. Alasannya berimpit. Berdasarkan aturan sisi sudut sisi, maka segitiga ABD kongruen dengan segitiga CDB. Karena kedua segitiga ini kongruen, dapat disimpulkan bahwa sudut ABD sama dengan sudut CDB. ABD yang ini sama dengan CDB yang ini. Maka dapat disimpulkan bahwa AB sejajar DC. Dari diketahui yaitu AD juga sejajar dengan BC. Karena ada dua garis yang sejajar, maka bangun ABCD adalah jajar genjang. Soal 5. Pada segi 4 ABCD, jika AD sejajar BC dan AB sama dengan DC,
Maka dapatkah kita menyatakan bahwa segi 4 ABCD adalah jajar genjang? Kita buat garis AD. Misalkan ada dua garis AD yang sejajar, AD dan BC ini adalah sejajar. Kita buat AB dan DC yang sama panjang. Misalkan ini adalah A dan di sini adalah B. Kita buat garis yang sama. Di sini adalah CD. Apakah ini jajar genjang? Kalau kita potong ABCD ini bentuknya seperti ini. ABCD ternyata bukan jajar genjang, tapi trapesium. Sehingga dapat disimpulkan jika AD sejajar BC dan AB sama dengan DC, tidak semua bisa dikatakan jajar genjang. Bisa juga berupa trapesium. Teorema syarat untuk jajar genjang. Jika sebarang sifat ini berlaku, maka segi empatnya berupa jajar genjang. Yang pertama, dua pasang sisi berhadapan yang sejajar. Misalkan ada jajar genjang seperti ini. Sisi, misalkan ini adalah jajar genjang ABCD, maka AB sejajar dengan CD dan AD sejajar BC. Nomor 2, dua pasang sisi berhadapan memiliki panjang yang sama, yaitu AB sama dengan DC dan AD sama dengan BC. Nomor 3, dua pasang sudut berhadapan sama besar, yaitu sudut A sama dengan sudut C. Sudut B yang ini sama dengan sudut D. Nomor 4, dua diagonalnya berpotongan di titik tengah kedua diagonal. Misalkan ditarik garis AC dan BD, maka berpotongan di titik tengah. Nomor 5, sepasang sisi berhadapan adalah sejajar dan sama panjang. Dengan menggunakan sifat jajar genjang, mari kita selesaikan beragam permasalahan. Contoh 2, pada gambar jajar genjang ABCD di sebelah kanan, jika titik E dan F terletak pada diagonal AC, demikian hingga AE sama dengan CF, maka buktikan bahwa segi 4 EBFD adalah jajar genjang. Dari gambar ini didapat bahwa BO sama dengan DO dan AO sama dengan CO. AE sama dengan CF. Dari sini didapat bahwa AO yang ini, AO kalau dikurangi AE sama dengan CO dikurangi CF. Padahal AO kalau dikurangi AE itu sama dengan EO sama dengan FO. Diketahui juga bahwa BO sama dengan DO. Dari sini disimpulkan diagonal berpotongan di titik tengah. Maka dapat disimpulkan bahwa EBFD adalah jajar genjang. Soal 6, buktikan pernyataan yang sama di contoh 2 dengan menggunakan teorema syarat untuk jajar genjang. Kita perhatikan contoh 2, gambarnya seperti ini. Kita perhatikan segitiga ABE dan segitiga CDF, yaitu ABE yang ini dan CDF yang ini. Kita buktikan kedua segitiga ini kongruen.
AE sama dengan CF. Alasannya diketahui. Tandanya sama. Sudut BAE sama dengan sudut DCF. Alasannya dalam berseberangan. Yang ini BAE dengan DCF yang ini. Dan sisi AB sama dengan CD. Alasannya adalah sisi jajar genjang. Berdasarkan teorema sisi sudut sisi, maka segitiga ABE kongruen dengan segitiga CDF. Karena kongruen, maka dapat disimpulkan BE sama dengan DF. Begitu juga untuk segitiga yang ini, segitiga AED dan segitiga CFB. Dengan cara yang sama, didapat segitiga AED kongruen dengan segitiga CFB. Karena kongruen, maka sisi ED sama dengan FB. Berdasarkan dua sisi yang sama, maka dapat disimpulkan EBFD itu adalah jajar genjang. Soal 7. Bila kita misalkan titik M dan N masing-masing merupakan titik tengah AB dan DC dari jajar genjang ABCD, buktikan bahwa segi 4 MBND adalah jajar genjang. Dari gambar kita dapatkan bahwa AB sama dengan DC, sedangkan BM atau MB itu sama dengan setengah dari AB, dan DN itu sama dengan setengah DC. Dari sini dapat disimpulkan bahwa MB sama dengan DN. Maka MB sejajar DN. Sehingga segi 4 MBND adalah jajar genjang. Berdasarkan teorema sepasang sisi berhadapan, sejajar, dan sama besar. Ayo kita diskusi. Pada segi 4 dalam tabel berikut, tulis lingkaran bila memenuhi sifat yang ditunjukkan di sebelah kiri, dan tulis tanda silang bila tidak memenuhi. Contohnya, jajar genjang memiliki dua pasang sisi berhadapan yang sejajar. Berarti ini memenuhi, maka tanda lingkaran. Panjang semua sisinya sama, tidak memenuhi. Kalau sisi pada jajar genjang, sisi yang berhadapan yang sama. Besar semua sudutnya sama. Ini tidak memenuhi karena sudut pada jajar genjang hanya sudut yang berhadapan saja. Bagaimana untuk persegi panjang? Ini adalah gambar persegi panjang. Dua pasang sisi berhadapan sejajar. Kalau kita perhatikan, yang di atas dengan yang di bawah sejajar, yang vertikal dengan yang vertikal sejajar, maka ini memenuhi. Panjang semua sisinya sama. Kalau kita perhatikan, panjang sisinya tidak sama, hanya yang berhadapan yang sama, maka ini tanda silang. Besar semua sudutnya sama. Kalau kita perhatikan, sudutnya adalah 90 derajat semua atau siku-siku,
maka ini memenuhi. Untuk belah ketupat, dua pasang sisi berhadapan yang sejajar. Ini adalah bangun belah ketupat. Dua pasang sisi yang berhadapan sejajar. Ini sejajar dengan ini. Ini dengan ini sejajar, maka memenuhi. Panjang semua sisinya sama panjang. Semua sisi pada belah ketupat adalah sama, sehingga memenuhi. Besar semua sudutnya sama. Kalau kita perhatikan besar sudutnya tidak sama, maka tanda silang. Untuk persegi, ini adalah bangun persegi. Dua pasang sisi berhadapan sejajar. Kalau kita perhatikan, sisi yang di atas dengan yang di bawah sejajar, yang vertikal dengan yang vertikal sejajar, maka ini adalah memenuhi. Panjang semua sisinya sama. Kalau kita perhatikan pada persegi, semua sisinya sama, maka memenuhi. Besar semua sudutnya sama. Sudut pada persegi adalah 90 derajat, maka memenuhi. Jadi, persegi panjang, belah ketupat, dan persegi didefinisikan sebagai berikut. Segi empat yang semua sudutnya sama besar disebut dengan persegi panjang. Segi empat yang semua sisinya sama panjang disebut belah ketupat. Segi empat yang semua sudutnya sama besar dan semua sisinya sama panjang disebut dengan persegi. Kalau kita perhatikan hasil diskusi tadi dari tabel, untuk jajar genjang memenuhi semua kriterianya. Artinya jajar genjang itu bisa berupa persegi panjang, bisa berupa belah ketupat, bisa berupa persegi. Dari persegi panjang dan belah ketupat, sifat-sifat yang dimiliki oleh belah ketupat maupun yang dimiliki persegi panjang disebut dengan persegi. Soal 1, dapatkah kita menyatakan bahwa belah ketupat merupakan jajar genjang? Jawabannya adalah ya, karena jajar genjang itu adalah semua bangun yang kita pelajari tadi, yaitu persegi panjang, belah ketupat, dan persegi. Inilah jajar genjang. Kita perhatikan, kalau persegi panjang dan belah ketupat merupakan kasus khusus dari jajar genjang. Karena itu, baik persegi panjang maupun belah ketupat memiliki semua sifat jajar genjang. Kalau persegi adalah kasus khusus dari persegi panjang ataupun belah ketupat. Oleh karena itu, persegi memiliki semua sifat yang dimiliki oleh persegi panjang ataupun belah ketupat. Kalau kita menggunakan diagram Venn seperti ini, jajar genjang termasuk juga persegi panjang, belah ketupat, persegi. Namun, irisan dari persegi panjang dan belah ketupat disebut dengan persegi. Ayo kita diskusi. Mari kita diskusikan sifat-sifat dari diagonal persegi panjang, belah ketupat, dan persegi. Ini adalah persegi panjang. Persegi panjang, kedua diagonal memiliki panjang yang sama dan berpotongan di titik tengah kedua diagonalnya. Panjang diagonal ini sama panjang dan membagi sama, berpotongan di titik tengah kedua diagonalnya. Ini adalah belah ketupat. Belah ketupat, dua diagonal berpotongan secara tegak lurus. Ini tegak lurus di titik tengah kedua diagonalnya, membagi sama. Ini sama, diagonal yang ini dengan ini sama. Ini adalah bangun persegi. Untuk persegi, panjang kedua diagonal sama dan berpotongan tegak lurus di titik tengah kedua diagonalnya. Diagonal persegi ini panjangnya sama dan memotong semua sama dan tegak lurus, artinya sudutnya 90 derajat. Contoh 1, pada persegi panjang ABCD,
Buktikan bahwa panjang kedua diagonalnya yaitu AC dan DB sama panjang. Kita perhatikan segitiga ABC dan segitiga DCB. Untuk sisi AB sama dengan DC. AB yang ini sama dengan DC. Alasannya adalah sisi dari persegi panjang. Sudut ABC sama dengan sudut DCB. ABC yang ini dengan DCB. Kenapa? Karena siku-siku. Sisi BC sama dengan BC. Berdasarkan aturan sisi sudut sisi, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga DCB. Karena kongruen, maka AC sama dengan DB. Soal 2, pada belah ketupat ABCD, buktikan bahwa kedua diagonalnya yaitu AC dan BD saling berpotongan tegak lurus. Misalkan O adalah titik potong antara AC dan BD. Kita perhatikan segitiga ABO dan segitiga ADO. ABO yang ini dengan ADO yang ini. AB sama dengan AD. AB sama dengan AD. Alasannya adalah sisi belah ketupat. BO sama dengan DO. Alasannya berpotongan di titik tengah. Karena BD ini adalah diagonal. AO sama dengan AO. Alasannya berimpit. Berdasarkan aturan sisi-sisi-sisi, maka segitiga ABO kongruen dengan segitiga ADO. Karena kongruen, maka sudut AOB sama dengan sudut AOD. AOB yang ini dengan AOD yang ini. Padahal kalau kita jumlahkan, sudut AOB ditambah dengan sudut AOD itu sama dengan 180 karena berupa garis lurus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sudut AOB sama dengan sudut AOD sama dengan 90 derajat. Karena sudut AOB dan AOD adalah 90 derajat, sehingga AC tegak lurus BD. Aktivitas matematis. Mari kita diskusikan syarat tambahan yang diperlukan agar jajar genjang menjadi persegi panjang, belah ketupat, dan persegi. Nomor 1, jika kita tambah syarat A dan B berikut pada jajar genjang ABCD, jenis segi empat apa yang akan terbentuk? Perhatikan gambar ini adalah gambar jajar genjang ABCD. Yang A, jika AB sama dengan BC, AB ini sama dengan BC, maka yang terbentuk adalah bangun belah ketupat. Yang B, kalau sudut A 90. Kalau bangun seperti ini jajar genjang, namun sudut A-nya adalah 90. Maka yang terjadi adalah persegi panjang. Jika yang terjadi adalah A dan B ini digabung, AB sama dengan BC dan sudut A adalah 90, maka bangun yang terbentuk adalah
bangun persegi. Nomor 2, jika AB sama dengan BC pada jajar genjang ABCD, maka Dewi menyatakan bahwa segi 4 yang terbentuk adalah belah ketupat. Seperti berikut, ini adalah cara Dewi. Sisi-sisi yang berhadapan pada jajar genjang sama panjang, sehingga AB sama dengan DC dan AD sama dengan BC. Jika saya tambahkan syarat AB sama dengan BC, maka sisi-sisi yang berdekatan akan sama panjang. Akibatnya, semua sisi sama panjang, dengan demikian ABCD adalah belah ketupat. Kita harus ingat sifat bangun jajar genjang. Seperti ini bangunnya. Misalkan ini adalah ABCD. Jika A-nya 90 pada jajar genjang ABCD, maka jelaskan bahwa segi 4 yang terbentuk adalah persegi panjang. Sifat jajar genjang untuk sudut A yang ini sama dengan sudut C. Sudut B sama dengan sudut D. Karena sudut A sama dengan 90, maka sudut A sama dengan sudut C sama dengan 90 derajat. Jika semua sudut ini dijumlahkan, yaitu sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D, sama dengan 360. Karena sudut A sama dengan sudut C 90, maka sudut B ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut B sama dengan sudut D, yaitu 90 derajat. Karena semua sudutnya 90, maka bangun ABCD ini adalah persegi panjang. Nomor 3, agar jajar genjang menjadi persegi panjang dan belah ketupat, syarat apa saja yang perlu ditambahkan? Bagaimana agar menjadi persegi? Syarat apa lagi yang perlu ditambahkan? Pikirkan syarat-syarat dan jelaskan. Ini adalah bangun jajar genjang. Sifat-sifat jajar genjang yaitu sisi AB sama dengan CD, BC sama dengan DA. Sudut A sama dengan sudut D, sudut B sama dengan sudut D. Ini adalah sifat jajar genjang. Kalau persegi panjang, diagonalnya AC sama dengan BD. Sisinya AB sama dengan CD, BC sama dengan DA. Sama dengan jajar genjang. Namun sudut A, sudut B, sudut C, sudut D 90 derajat. Ini yang membedakan dengan jajar genjang. Kalau mau menjadi belah ketupat, kita harus ingat sifat-sifat belah ketupat. Diagonalnya AC tegak lurus BD. AC ini tegak lurus BD. Sisi AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA. Semua sisinya panjangnya sama. Sudut A sama dengan sudut C. Sudut B sama dengan sudut D. Kalau kita perhatikan sudutnya sama. Namun sisinya untuk jajar genjang tidak sama. Untuk belah ketupat, semua sisinya panjangnya sama. Untuk persegi, sifat-sifatnya yaitu diagonal AC tegak lurus BD. AC panjangnya sama dengan BD. Sisinya sama dengan belah ketupat, semua sisinya sama. Namun sudutnya sama dengan persegi panjang, yaitu semua sudutnya 90 derajat. Demikian pembelajaran jajar genjang khusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.